Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu dengan saya sahabat-sahabat penyuluh dimanapun Anda berada. Saya Muhammad Abduh Robil Iza Ramadhani, dipanggil Robil Iza, penyuluh KUA Kota Bondoso. Lagi nyantai-nyantai sama Pak Imam ini. Kenalin, ini Pak Imam Muzaini, Ketua IPA di Bondowoso. Yang dimana pagi ini kita alhamdulillah ketemu untuk bincang-bincang santai seputar hari amal bakti juga tahun baru. Oh ya Pak Imam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini Ustaz Robil Iza. Alhamdulillah. Ini suasananya walaupun remang-remang ini, mau hujan tapi hati kita tetap cerah. Alhamdulillah, hati kita tetap cerah gitu tetap ya. cerah ya, betul. Jadi alhamdulillah, jadi sahabat-sahabat, walaupun cuaca tidak menentukan, tapi tentukan hati kita tetap cerah gitu ya. Nah, betul. Alhamdulillah Ya. gitu. Ngobrol-ngobrol Pak Imam, ini bagaimana tentang kesiapan kita tentang menyambut Hari Amal Bakti, khususnya di Bondowoso. Ya, Hari Amal Bakti Kementerian Agama itu Ustaz Robil Iza, itu adalah hari ulang tahunnya, hari berdirinya Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu lahir pada tanggal 3 Januari 1946. Nah, itu sehingga kalau di tempat lain atau instansi lain atau lembaga lain itu kan untuk memperingati lahirnya itu kan dengan kata ulang tahun. Tapi kalau Kementerian Agama ini punya ciri khas. Ciri khas tersendiri yaitu Hari Amal Bakti. Ada kata-kata Hari Amal Bakti. Nah, gitu betul. Ya? Nah, Hari Amal Bakti. Hari Amal Bakti itu artinya bagaimana Kementerian Agama, utamanya ASN di Kementerian Agama itu benar-benar melakukan sesuatu amal yang berdampak bagi masyarakat. Nah, itu intinya. Jadi peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ini tidak hanya bagi kita sebagai ASN Kementerian Agama, tapi bagaimana ASN itu melakukan sesuatu yang memiliki dampak kepada masyarakat. Seperti itu Ustaz Robil. Jadi alhamdulillah gitu. Ya. Jadi intinya sahabat-sahabat, amal bakti itu didirikan atau berdirinya lah tanggal 3 Januari 46 ya. 46 betul. 46, gitu. Jadi dan kegiatan ini diisi dengan seluruh kegiatan yang bernuansa masyarakat. Betul. Karena manfaatnya masyarakat gitu ya. Jadi rangkaian kegiatan Hari Amal Bakti ini selain yang nuansanya religi, keagamaan, ini juga ada yang bersifat sosial, kemudian ada yang bersifat membangun badan, membangun badan agar supaya karakternya itu menjadi lebih baik seperti itu. Betul. Contoh ini, semua kegiatan dalam rangkaian HAP Kemenag ini ada lomba tartil, kemudian ada lomba solawat, ada lomba istighosah, kemudian ada lomba paduan suara. Jadi itu termasuk mencari bakat-bakat di sana gitu ya. Selain mencari bakat seperti paduan suara ini kan nilai-nilai kata-kata yang ada di dalam Mars itu juga sangat luar biasa. Ada lagu-lagu betul yang menyentuh. Ya, membina, membimbing dan mendidik itu. Nah, itu kan Mars Kementerian Agama itu luar biasa. Kata itu sudah milik penyuluh agama ini. Betul ya. Iya, bagus. Nah, juga selain itu ada lomba bulu tangkis. Nah, bulu tangkis itu sebetulnya substansinya itu luar biasa. Jadi ada substansi seperti olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kan memanah dan berkuda. Nah, substansinya memanah itu kecermatan. Berkuda itu ketangkasan. Nah, bulu tangkis itu substansinya ada di dua, kecermatan dan ketangkasan. betul. Gitu ya.
Ini yang bisa jawab hanya penyuluh agama, saudara. Tidak ada nih, kalau secara harfiahnya berkuda, Ya, gitu kan. betul. Nah, ini Tapi karena substansinya luar biasa. Substansinya ini ketangkasan. Ya. Subhanallah. Betul. Ada di penyuluh agama. Betul. Nah, yang kedua apa, Pak Imam? Ini bagaimana tentang tak menyambut tahun baru? Ya, betul. Tahun baru ini kita peringati tiap tahun, dan nuansanya juga tiap tahun itu juga berbeda ya, berbeda. Namun yang perlu dititik beratkan dalam menghadapi tahun baru ini, negara Indonesia itu kan negara yang plural. Artinya semua, ada beberapa agama yang disahkan oleh pemerintah, ada 6 agama. Dan diantaranya itu adalah yang akan memperingati hari Natal ini. Nah, bagaimana sikap kita untuk menyambut tahun baru Natal dan tahun baru ini? Nah, ini yang harus kita bagaimana agar supaya kita itu tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga rasa cinta, bertoleransi beragama, toleransi, dan itu nilai-nilai itu terangkum dalam sebuah ikon yang digaungkan oleh Kemenak, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama. Betul. Jadi moderasi beragama itu bukan hanya kita bersikap bagaimana terhadap agama masing-masing, tapi juga bersikap bagaimana menghormati agama orang lain. Karena kalau keyakinan itu kan masing-masing. Bagaimana kita cara menghormati keyakinan orang lain itu. Nah, itu yang dimaksud dalam bingkai moderasi beragama. Oh ya. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah ini intinya kita saling menghormati ya, saling menghormati antar agama. Jadi jangan salah paham bahwa kita menghormati ada koridornya gitu loh. Jadi karena kita istilahnya satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu contoh gini, Ustadz Robil. Saya menyukai kopi. Sambian suka teh umpamanya. Kemudian ada yang suka air putih. Nah, apakah saya akan memaksakan yang tidak suka kopi untuk minum kopi? Kan tidak bisa. Beda rasa. Tapi tetap kita minum apa yang ada. Dan caranya minum ini ada caranya. Begitu ya. Gimana caranya? Pertama itu memakai tangan kanan. Gitu, tangan kanan. Yang kedua membaca basmalah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu. Alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Jadi walaupun berbeda menu gitu ya, betul. Ada susu, ada teh, ada kopi, kita tetap rukun gitu ya. Tetap rukun, betul. Berbeda. Ya, walaupun berbeda, itulah moderasi beragama. Ya, sahabat-sahabat, mungkin itu saja perbincangan kita dengan Ketua IPADI Bondowoso, Bapak Imam Huzaini. Yang mudah-mudahan bisa diambil kesimpulan, kerukunan adalah sangat penting. Indonesia adalah berwarna sebagaimana minuman yang kita rasakan. Betul. Mungkin itu saja dari saya. Yang terakhir ini, Ustaz Robil. Closing statement pada pagi hari ini ya. Kita itu kan mempunyai sebuah daging yang sangat luar biasa di tubuh manusia, yaitu hati. Maka kita harus menjaga diri, jaga hati, dan juga jaga jari. Jaga jari. Jaga jari. Jaga hati, jaga diri, jaga jari kok. Iya, jaga jari. Jari ini tajam. Nah, betul. Kalau dulu kan perkataan, sekarang ini jari jemari itu. Nah, jari yang tajam. Nah, oleh karena itu closing statement dari saya, maka hati-hatilah dengan hati. Bagus. Tatalah hati dengan hati-hati. Bagus. Jika hati disusun dengan hati-hati, maka akan memancar dari hati ke hati. Demikian Ustaz Robil. Terima kasih, selamat bertemu kembali. Saya Robil Izzah Ramadhani. Mungkin diambil kesimpulannya sudah banyak. Ya, terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Saya penyuluh kota Muhammad Abdul Robil Izzah Ramadhani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.